Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1591 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kenyangkan kami, puaskan kami dengan firman-Mu ini, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini, dan tetap menjadi berkat, tetap menjadi terang Tuhan di antara kegelapan dunia ini. Kami buka hati kami, siap ditaburi benih firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Bilangan pasal 14, ayat 11 dan ayat 12. Bilangan pasal 14, ayat 11 dan ayat 12. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka." Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika 12 pengintai pulang dan 10 pengintai menyampaikan kabar busuk tentang negeri Kanaan, di mana hasil pengamatan dari 10 pengintai itu mengatakan di Kanaan tinggal orang-orang keturunan Enak, di mana keturunan Enak ini adalah keturunan raksasa, dan jumlah mereka sangat banyak. Dan apa kata dari 10 pengintai itu? Mereka melihat diri mereka seperti belalang, saking parnonya 10 pengintai ini. Mendengar kabar dari 10 pengintai Israel yang dikirim ke Kanaan itu, bangsa Israel yang mendengar kabar itu sangat-sangat ciut nyali mereka, sangat-sangat ketakutan. Mereka kemudian bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Sekiranya kami mati di Mesir atau di padang gurun ini. Saudara, bangsa Israel sangat-sangat ketakutan mendengar kabar dari 10 pengintai Israel itu. Sehingga mereka berpikir, kenapa Tuhan membebaskan mereka dari Mesir dan hanya membawa mereka ke tempat ini yang katanya tanah perjanjian, yang berlimpah susu dan madunya, tapi ternyata mereka mendapat kabar bahwa tanah yang dijanjikan itu justru tempat tinggal orang-orang raksasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah yang membuat Tuhan murka kepada bangsa Israel. Sehingga Tuhan berkata kepada Musa, "Berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun sudah ada segala tanda, mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka." Ayat 12 Tuhan berkata, "Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka." Haleluya. Saudara, artinya Tuhan marah sekali kepada bangsa Israel karena mereka telah menista Tuhan dengan sungut-sungut mereka. Apa arti menista? Menista berarti merendahkan. Yang mereka nista di sini siapa? Tuhan. Artinya mereka merendahkan Tuhan. Mereka menghina Tuhan. Bukankah Tuhan adalah Allah pencipta langit dan bumi? Dia hanya berfirman, dia hanya berkata saja, maka semuanya jadi. Tetapi kenapa mereka meragukan Tuhan?
Saudara yang dikasihi Tuhan, yang mereka nista ketika mereka bersungut-sungut adalah Tuhan Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa itu. Mereka merendahkan Tuhan pencipta alam semesta ini, yang menyertai mereka dari Mesir sampai tinggal selangkah lagi masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini saudara mengaku orang Kristen, mengaku murid Tuhan, pengikut Yesus, tetapi saudara masih hidup dalam keraguan, kebimbangan, kekhawatiran, dan masih suka bersungut-sungut, masih suka ngomel, masih suka mengeluh kepada Tuhan atas perjalanan hidup saudara, yang mungkin saudara mengalami padang gurun dalam hidup saudara. Saudara tanpa saudara sadari, saudara telah menista Tuhan, telah merendahkan Tuhan. Bertobatlah. Bertobatlah, supaya apa? Saudara tidak kena murka Tuhan. Apa akibat menista Tuhan? Murka Tuhan datang. Ayat 12 Tuhan berkata, Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bertobatlah dari sungut-sungut saudara, dari ngomel, mengeluh, menggerutu, bimbang, ragu, khawatir, tidak percaya pada kuasa Tuhan. Bertobatlah. Itu semua dilakukan orang-orang yang menista Tuhan. Saudara yang meragukan kuasa Tuhan, khawatir, dah hidup dalam ketakutan, ketidakpercayaan kepada Tuhan, saudara tanpa saudara sadari sedang menista Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang selalu punya rencana indah buat saudara dan saya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah menista Tuhan. Jangan pernah meragukan Tuhan. Jangan hidup dalam kekhawatiran. Karena dengan cara-cara itu, kita sedang menista, merendahkan, menghina Tuhan yang hanya mendatangkan murka dari Tuhan. Firman Tuhan dikatakan, Tuhan akan pukul mereka yang menista Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari ayat ini kita belajar, apa akibat bangsa Israel menista Tuhan? Akibatnya, murka Tuhan datang. Memang zaman itu, Musa kemudian mengambil satu tindakan yang luar biasa. Musa merendahkan diri di hadapan Tuhan dan memohon kepada Tuhan agar tidak murka kepada bangsa Israel. Dan Tuhan tidak jadi mendatangkan murkanya kepada Israel karena Musa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Sudah perhatikan di sini. Saudara, lihat. Ketika umat Tuhan berbuat salah, Musa tegur mereka dengan keras. Betul? Tapi di hadapan Tuhan yang hendak mendatangkan murka kepada bangsa Israel, Musa merendahkan diri, meminta supaya Tuhan tidak murka kepada umat Tuhan Israel itu. Amin. Saudara lihat, di hadapan umat, Musa dengan keras, dengan tangan besi, mendisiplinkan umat Tuhan. Tapi di hadapan Tuhan, Musa membela umat Tuhan. Musa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Supaya apa? Tuhan tidak murka kepada umat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Lebih baik kita ditegur hamba Tuhan daripada Tuhan yang tegur kita. Kalau Tuhan yang tegur kita, habis kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, terkadang kita protes, kita marah, kita menyakiti hamba Tuhan, padahal hamba Tuhan itu menegur kita dengan maksud baik. Hamba Tuhan itu tahu kalau saudara hidup dalam dosa, jauh dari Tuhan, murka Tuhan akan memukul saudara. Makanya dia menegur saudara dengan keras sebagai wujud kasihnya kepada saudara. Ya, kemarahan hamba Tuhan menegur saudara itu karena dia mengasihi saudara. Lebih baik hamba Tuhan itu yang menegur saudara daripada Tuhan yang menegur saudara selesai saudara. Betul? Kalau Tuhan yang tegur saudara tanpa ampun saudara. Jadi Musa sebagai hamba Tuhan membela saudara dan saya. Sebagai umat Tuhan. Amin.
Hamba-hamba Tuhan, gembala saudara. Di hadapan saudara dia begitu keras, begitu lantang menegur saudara. Tapi di hadapan Tuhan dia berdoa supaya Tuhan mengampuni saudara yang sudah hidup dalam dosa. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, maka hargai hamba Tuhan saudara, yang siang malam berdoa kepada saudara. Betul di hadapan saudara dia begitu garang, tetapi di hadapan Tuhan dia betul-betul membawa saudara kepada Tuhan, supaya Tuhan menjaga, melindungi, memelihara, dan memberkati hidup saudara. Amin. Saudara, saya belajar dari firman Tuhan ini, apapun yang kita alami, Tuhan turut andil, Tuhan turut bekerja dalam hidup kita. Amin. Saya percaya rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Haleluya. Jadi sekalipun kita ada di padang gurun, tetapi Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Tuhan akan membuat padang gurun itu menjadi taman yang indah. Amin. Tuhan akan keluarkan mata-mata air di padang gurun. Betul hidup kita bergumul dengan pergumulan kita, dengan kesulitan, dengan kesusahan, penuh perjuangan. Kita melihat sepertinya semuanya tertutup. Tapi kalau kita berjalan bersama Tuhan, yang tertutup Tuhan buka. Amin. Tuhan selalu membuka jalan buat kita semua, umat Tuhan. Haleluya. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Haleluya. Saya belajar kenapa Tuhan mengizinkan umat Tuhan mengalami perjalanan yang begitu panjang. 40 tahun, satu generasi mereka berputar-putar di padang gurun. Ada bahaya di sana, ada peperangan, ada kemenangan, ada juga kekalahan, ada berkat, ada juga kutukan, menuju tanah yang dijanjikan Tuhan. Tuhan mau umat Tuhan belajar. Belajar apa? Yang pertama, belajar taat. Amin. Yang kedua apa? Belajar percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, belajar mengandalkan Tuhan. Yang keempat, belajar rendah hati. Dan yang kelima, belajar beriman. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau saudara tidak taat, tidak percaya kepada Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan, tidak hidup rendah hati, tidak memiliki iman, saudara menista, saudara merendahkan, saudara menghina Tuhan. Bertobatlah sebelum Tuhan memukul saudara. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, tetap taat kepada Tuhan. Amin. Apa yang Tuhan perintahkan, kita kerjakan. Sekalipun berat untuk kita lakukan, tetap taat. Amin. Tetap percaya kepada Tuhan, sekalipun itu tidak masuk akal. Amin. Tetap percaya kepada Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan, sekalipun kita ada di tengah-tengah musuh. Sekalipun kita ada di tengah-tengah bahaya, kita sendirian di sana, tetap mengandalkan Tuhan. Haleluya. Tetap rendah hati, sekalipun kita diinjak, direndahkan, tidak dihargai, tetap belajar rendah hati. Sekalipun kita bisa membanggakan diri, karena kita punya segalanya melebihi daripada orang-orang di sekitar kita. Tapi Tuhan mau kita tetap rendah hati. Amin. Yang terakhir saudara kita belajar, tetap beriman. Sekalipun banyak tekanan, persoalan, pergumulan, sepertinya jalan buntu. Sepertinya tidak ada jalan keluar. Sepertinya semua hampa dan lain sebagainya. Saudara tetap beriman. Amin. Tetap beriman. Karena orang benar hidup karena iman. Berarti orang yang memiliki iman, dia adalah orang benar. Dia berjalan di jalan yang benar. Dan pastinya orang benar pasti selalu didengar Tuhan. Orang benar pasti ditolong Tuhan. Orang benar adalah orang yang punya iman. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, dari kebenaran firman Tuhan ini kami belajar untuk menjadi pribadi yang taat, percaya Tuhan, mengandalkan Tuhan, selalu hidup rendah hati, dan memiliki iman. Ampuni kami kalau seringkali kami sama seperti bangsa Israel ini, merendahkan Tuhan dengan perkataan perbuatan kami, dengan hidup kami yang masih hidup dalam kekhawatiran, ketakutan, kecemasan yang begitu berlebihan.
tanpa kami sadari kami sedang menista Tuhan. Dari firman Tuhan ini kami mau belajar taat. Kemanapun Tuhan membimbing kami, mengarahkan langkah kaki kami mau belajar taat. Kami mau belajar percaya kepada Tuhan walaupun yang kami lihat sekeliling kami padang gurun yang tiada bertepi. Tapi kami mau belajar percaya kepada Tuhan. Kami mau belajar mengandalkan Tuhan dalam segala situasi. Walaupun kami mungkin punya kekuatan, punya koneksi, punya relasi, punya harta, punya keluarga yang bisa menolong kami, bisa mengangkat kami dari keterpurukan kami. Tapi kami mau belajar mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau belajar rendah hati, walaupun ada banyak alasan untuk kami tinggi hati. Tapi kami mau belajar rendah hati. Kami mau belajar untuk hidup dalam iman. Kami berdoa ya Tuhan, berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Sehingga mereka hidup bukan menista Tuhan, tetapi menyenangkan hati Tuhan. Menghormati Tuhan pada tempatnya. Hamba berdoa berkati dan lawat semua pendengar dimanapun mereka berada. Hidup mereka diberkati. Yang sakit disembuhkan. Yang lemah dikuatkan. Yang berduka diberikan penghiburan sejati. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang. Kesehatan kekuatan yang datang dari Tuhan Yesus menyertai hidup mereka. Hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan dengan iman. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Kalau saudara mau konseling, mau sharing, mau didoakan, saudara bisa japri WA saya di 081337491360. Ada banyak hamba Tuhan yang siap melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara yang mau didoakan melalui pelayanan doa dari Infinity Ministry, saudara bisa menghubungi tim doa di sana di 081237247340. Saudara yang mau dilayani konseling keluarga, Infinity Ministry gratis. Saudara bisa menghubungi call center 0819301583 kali. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.